Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun tilmidatun. Ya, selamat pagi teman-teman kelas 4 semuanya. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Meski kita tidak tatap muka, tapi kita tetap saling mendoakan ya, agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar PAI ya. Materinya tentang surat Al-Falaq dan keiman kepada Allah. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar surat Al-Falaq. Teman-teman sudah hafal semuanya ya. Nah, surat Al-Falaq ini nanti ada 5 ayat. Kita mulai dari ta'awud, basmalah, kemudian membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Baiklah, setelah kita membaca dan mengartikan surat Al-Falaq, sekarang kita belajar isi kandungan dan sebab turun atau asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Falaq, semuanya ada 5 ayat. Surat yang ke-113. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian Al-Falaq sama surat An-Nas ini satu paket ya teman-teman ya. Al-Falaq sama An-Nas disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain, yang artinya 2 surat perlindungan. Ya, kenapa dibilang satu paket? Ya karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini asbabun nuzul atau sebab turunnya itu sama ya teman-teman ya. Jadi kisahnya, seorang laki-laki Yahudi memberikan sesuatu kepada Rasul sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka yang meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk mengobatinya. Akhirnya Rasulullah pun kembali sehat. Siapa orang Yahudi yang dimaksud dan apa yang telah dibuat orang tersebut? Dia adalah Lubaid bin Al-A'sam yang telah menyihir Rasul melalui pelepah kurma yang berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan hingga Rasul merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepas seluruh ikatan tersebut. Nah, jumlah sihir yang ada tadi ada 11 ikatan ya, sesuai dengan jumlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jika digabungkan ada 11 ayat. Sekarang pesan atau isi kandungan dari surat Al-Falaq. Yang pertama, perintah agar senantiasa berlindung kepada Allah. Yang kedua, kejahatan yang ada di dalam surat ini ada 3, yaitu kejahatan sihir, kejahatan orang yang dengki, dan kejahatan di waktu malam. Selanjutnya kita akan belajar rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah adalah sesuatu yang goib,
akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Tapi kita harus iman kepada Allah, kita harus percaya kepada Allah dengan mengenal Allah melalui ciptaannya. Ciptaan Allah banyak ya teman-teman, tapi di sini Usmel paparkan 3 gambar. Ada matahari, laut, dan gunung. Yang semuanya tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Itu semua adalah ciptaan Allah. Kita perbanyak rasa syukur ya teman-teman ya atas keindahan alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara merawat dan memeliharanya. Inilah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Selanjutnya mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah. Di sini Usmel akan sampaikan 2 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah 163 dan surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya surat Al-An'am 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, untuk teman-teman kelas 4 yang masih belajar Iqra, semangat ya teman-teman ya, agar nanti bisa membaca Al-Qur'annya. Dan untuk teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, bisa ditambah dengan membaca artinya, agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99 yang biasa kita baca ketika hari Jumat di sekolah ya teman-teman. Ya, untuk belajar Asmaul Husna ini sudah bertahap dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Nah, untuk materi kelas 4 Asmaul Husnanya nanti ada Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Adim yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang keempat, kita mengenal Allah melalui kejadian manusia. Dari banyaknya manusia yang sudah Allah ciptakan, tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan. Bahkan anak kembar sekalipun, itu masih terlihat perbedaannya. Unik ya teman-teman ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa kejadian manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Usmel akhiri, ya tugasnya di sini yaitu menghafal surat Al-Falaq. Teman-teman nanti menyetorkan hafalan ayat dan artinya ya ke Usmel lewat telepon WA. Nanti kalau sudah siap bisa WA terlebih dahulu, setelah itu Usmel akan telepon teman-teman. Gitu ya. Baiklah, Usmel akhiri. Assalamualaikum tilmidun tilmidatun.